sahabat Golkar, jumpa lagi. Kali ini kita lagi di kota Bandung. Kalau kemarin-kemarin kita di kota Tangerang, hari ini kita di kota Bandung. Masih dalam satu rangkaian Training of Trainer Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Batch pertama ini kita memang roadshow-nya Jawa sampai Bali. Jadi Pulau Jawa kita fokus. Kenapa Pulau Jawa? Karena itu lokus utama. Suara mayoritas pemilih kita itu ada di Pulau Jawa. Tapi kita mau bukan ngobrol soal itu. Iya. Sahabat Golkar, saya bersama dengan para narsum saya. Ini yang pertama saya kenalkan dulu nih. Ini yang paling top Kepala BSNPG Provinsi Jawa Barat, Kang Siswanda. Selamat siang. Ya. Siang ya Kang. Siang apa sore nih? Sore kita? ya. Oh, ya sore kayak. Sore. Terus yang kedua ini ada anak muda cukup berprestasi di level nasional. Ini pendatang baru, Murid baru. murid baru tapi jam terbangnya udah nggak diragukan lagi. Ini Kang Fajar Zulkarnain. Oke. Ya. Terima kasih. Beliau adalah salah satu fungsionaris DPR RI ya. Ya. Dapil mana Kang? Caleg SMS. Oh ya, SMS. Sumedang Majalengka, Subang. Subang. Nomor 1 Sip, nomor 1. cadangan. Lagi-lagi. Ya, ini yang paling cantik di kita. Tamu kita sore ini ada Teh Siska. Halo, selamat sore. Ya, Teh Siska ini anggota fraksi Partai Golkar di Kabupaten Cirebon. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Santai nih. aja kita. Buat teman-teman sobat Golkar, sepertinya kita di Kota Bandung ini ngapain sih? Mungkin dari Akang dulu deh. Kita ngapain sih di sini? Ya satu silaturahmi lah biasanya kemarin kita suka kumpul-kumpul suka Emang Golkar sukanya kumpul-kumpul. kumpul-kumpul saling sumbang saran saling tapi ada juga sampingannya jadi utama. Oh iya. Sampingannya adalah Dikpol, namanya keren ya, pendidikan politik, dan TOT lebih keren lagi, Training of Trainers. Udah training untuk trainers, Melatih pelatih. melatih pelatih. Banyak ya ikut, ada yang sekarang kan 140 orang 140 orang itu seluruh dari Jawa Barat. 14 kota kabupaten Di Jawa Barat. di Jawa Barat. Jawa Barat sebenarnya ada 27 kota kabupaten. Ini yang gelombang pertamanya 14 kota kabupaten. Besok Tanggal yang gelombang 19 ya? kedua, tanggal 19 itu yang di 13 kota kabupaten lagi, dan tambah provinsi konsentrasi. Oke, luar biasa ya. Ini bahkan Jawa Barat ini lumbung suara loh. Nah, Jawa Barat itu bisa diibaratkan kalau orang mau menang, ini adalah pintu kemenangan. Jadi harus buka pintu dulu kalau mau menang itu. Pintunya ya Jawa Barat. Tidak ada kemenangan tanpa buka pintu Jawa Barat. Dan 20% dari suara nasional. 20% Hampir suara 20%. nasional, hampir 20% suara nasional. 35 juta suara pemilih. Sampai dihafal. Itu apa di luar kepala. Ya. Jadi kira-kira kalau gitu butuh saksi berapa banyak Kang? Waduh, jangan ditanya. Di Jawa Barat itu ada TPS-nya, tahu nggak berapa? 140.000. Lebih. Ngeri. 140 lebih. Jadi kita ingin di setiap TPS itu dari 140.000 itu ada 10 minimal. Oke. Jadi kalau dikalikan berapa? 10 kali 140.000 dong. 140.000 berarti 1.400.000. 1.400.000. Itulah kira-kira pekerjaan besar yang Tapi bukan nggak mungkin itu bisa. nah, Semangat kita. semua bisa dicapai kalau tahapannya kita lalui. Oke. Kalau tahapannya kita jalani. Makanya sekarang lagi bikin training of trainer untuk Trainers di provinsi, otomatis ini nanti akan menjadi cabang 27 kota, dia bikin yang sama lagi, cabang lagi. Siap. Good. Keren. Jadi kalau hitungannya tadi kan 1,4 juta, makanya Golkar itu kalau ini sudah berjalan, mereka itu saksi itu di akhir, tapi dia sudah mulai dari sekarang yang disebut mereka menjadi penggalang suara, penggerak. Penggalang. Kalau mereka bisa dapat 4 saja sehingga berlima dengan mereka, kita sudah 7 juta. Jadi kalau 7 juta kita udah 20% pemilih
menang. Gitu. Jadi Keren. kebayang kan? Jadi bisa itu dicapai. Ya, Kang Fajar ya. Kang Fajar melihat sebagai pendatang baru nih dari dunia profesional kan. Beliau ini lamanya dari dunia profesional. Melihat fenomena yang ada di Golkar, kenapa sih pilihannya ke Golkar? Ya, yang pertama ya kita melihat Golkar ini partai tengah, ya, partai yang moderat. Semua kelompok, semua suku, semua agama ada. Penerimaannya penerimaan Golkar sebagai partai tengah itu sangat, menurut saya sangat cocok dengan konteks Indonesia. Ya, itu yang membuat saya tertarik begitu. Yang kedua juga stabilitas partai. Partai Golkar itu sudah menunjukkan proses demokrasi yang jauh lebih matang, begitu ya. Jadi itu yang membuat saya dulu saya sebagai aktivis masuk ke dunia profesional dan kemudian sekarang kembali ke dunia politik. Ya. Nah, ada sesuatu yang menurut saya menjadi daya tarik yang mungkin insya Allah Golkar akan selamanya akan selalu ada karena struktur demokrasinya, pergerakan demokrasinya ya sudah matang. Jadi itu yang membuat saya tertarik seperti itu. Insya Allah mungkin nanti ke depan kita bisa berkiprah lebih jauh lagi tentu saja dengan berpartai politik ya. Nah, itu sih yang kenapa saya tertarik dengan Partai Golkar. Selain itu mungkin sistem di Partai Golkar memang terbuka ya. Iya, Terbuka. Ya, sistemnya Inklusif, terbuka, ya. inklusif, Golkar itu sangat betul. inklusif. Jadi ya sangat demokratis lah ya, sangat demokratis. Nah tentu saja memang di dalam proses demokrasi itu selain ada kematangan, ya tentu saja ada beberapa kekurangan. Iya. Karena struktur demokrasi itu kadangkala memberikan efek-efek yang dinamis seperti itu ya. Itu yang tapi saya pikir ini sangat sehat. Seperti itu ya, untuk sebuah partai ke depan. Dan menurut saya tidak ada partai lain selain Golkar yang struktur demokrasinya sudah matang. Semua orang bisa berkompetisi, gitu. Semua orang bisa berkontribusi. Semua orang bisa berkarya. Semua orang bisa berkarya. Dan tentunya tentang kekaryaan itu memang kan menjadi fokus ya untuk Partai Golkar. Gitu. Jadi kalau kita bisa mengedepankan ideologi kekaryaannya, saya pikir Partai Golkar akan lebih jauh, lebih besar ke depan. Gitu. Bahkan nggak menutup kemungkinan bisa kita Ribuan menjadi pemenang. Oh sangat dong. mungkin. Ya kan. Ya sangat mungkin untuk Ribuan gitu. Oke. Teh. Siap. Ini udah teruji kalau ini. Ya. Ini udah teruji. Anggota dewan. Alhamdulillah. Anggota legislatif di Kabupaten Cirebon ya. Betul. Teh coba cerita dong kayak dulu gimana sih? Jadi masuk ke Partai Golkar dengan membentuk dulu namanya relawan. Karena kan memang belum ada yang seperti ini. Pak Ketua, ada BSN, dan segala macam yang luar biasa. Dulu kita relawannya sampai setiap TPS. Ya, artinya itu kan tergantung dengan anggota caleg-caleg. Iya, kalau memang mereka hanya memakai sampai tingkat kecamatan, kelurahan itu kan terserah mereka. Tapi saya pribadi sampai tingkat TPS untuk menjaga suara karena suara itu hilang di beberapa TPS itu bisa ketemu. Saya itu cerita sedikit di TPS ada 2 TPS yang ketahuan. Suara saya itu TPS misalnya 80. Ditulisnya itu dilaporkan ke kecamatan itu hanya 7. Oh. Itu yang ketahuan ada TPS. Satu TPS lain yang harusnya memang bukan basis tapi kan sayang kalau hilang. Misalnya 45 ketulisnya 2. Tapi untungnya saksi di TPS itu bukan hanya memfoto C1 plano yang besar tapi video. Mereka memvideo, Bu, kita punya bukti. Akhirnya bukti itu kita bawa ke kecamatan. Tolong diperbaiki, kalau tidak nanti kita akan gugat. Nah itu kan kalau semua caleg seperti itu ya nggak apa-apa ya, maksudnya aman untuk masing-masing suara. Tapi kalau tentang
melalui struktur BSN seperti ini nih luar biasa. Itu kita yang nanti nyalonkan lagi pun akan sangat terbantu sekali karena memang di TPS itu rawan. Tadi apalagi yang di dalam juga pemateri bilang memang yang hilang itu kadang di TPS. Betul. Di TPS yang paling bawahnya itu yang harus kita jaga banget. Itu pengalaman, share sedikit pengalaman. Ya, Kang Teh, jadi gini. Kalau dulu struktur organisasi Partai Golkar itu kita dulu kenal zamannya Orde Baru, waktu itu kita namanya golongan karya. Kita bukan partai, kita golongan karya. Tapi waktu itu 3 partai doang, cuma ada 3 partai dan itu hanya Golkar yang bisa membasis sampai di tingkat kelurahan dan desa. 2 partai yang lain itu nggak boleh karena mereka partai politik. Kalau kita kan bukan partai waktu itu, kita golongan karya. Masuk di era reformasi, kemudian sistemnya berubah, sistem multipartai, akhirnya semua pada mengikuti cara Golkar itu yang tadi dulu kita kenal istilah pokar ya, kelompok karya itu sampai di tingkatan terbawah di desa. Nah, seiring yang dicerita sama tesis kata di sekarang ini ke depan kita mau lembagakan bahwa pembasisan struktur organisasi kita itu sampai di tingkatan TPS sehingga kejadian-kejadian yang tadi di pemilu dari pemilu itu selalu hilang di tiap-tiap TPS. Bisa hilang kita punya suara, bisa diganti dari 400 jadi 14 misalnya kan. Nah, itu dengan kelembagaan Partai Golkar yang sampai di tingkatan TPS, harapan kita itu kita menjadi yang terdepan dan yang pertama. Tadi Pak Kepala udah nyampaikan kan kita berapa banyak yang harus kita siapkan gitu kan. Insya Allah bisa. Jadi gimana Kang? Inovasi-inovasi itu kan tadi seiring menjawab pertanyaannya, menjawab keluhan yang masa lalu kan. Ternyata sekarang kita melembagakan. Iya, justru itu. Jadi yang pertama kan ketika segala sesuatu itu hanya ditangani secara instan, kasuistis, itu yang namanya sporadis. Sehingga itu untung-untungan. Di Siska kebetulan punya relawan, tapi calon yang lain kalau nggak punya, ya wassalam gitu istilahnya ya. Jadi pertama dia tidak bisa merekam penghitungan dan pembukuan suara di TPS itu. Bahkan bisa merekam pun masih resiko ketika terjadi pemindahan. Tadi kan yang diceritakan yang Siska kan ketika di TPS-nya aman, tapi ketika pindah ke kecamatan direkap, suaranya bisa berubah. Bayangkan kalau Siska tidak punya rekaman pembukuan, berarti kita nggak bisa apa-apa. Punya pun kita harus kawal. Nah, oleh karena itu fungsi seperti ini yang bisa menghitung, membukukan dan menjaga itu nggak bisa ya gimana nanti, nggak bisa, tapi harus direncanakan, distrukturkan. Itulah yang kemudian inovasinya Golkar adalah dilembagakan menjadi Badan Saksi Nasional Partai Golkar bertingkat gitu kan. Kan penghitungan itu kan bertingkat. TPS, kemudian ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, nanti perhitungan ke nasional. Jadi kayak ini apa? Bertransformasi ya. Jadi relawan bertransformasi menjadi BSN TPS. Nah, dulu mungkin itu secara sporadis ada yang punya daerah. Nah, kalau sekarang kita minta ini terstruktur, masif dan sistemik, gitu loh. Jadi terstruktur, masif, sistemik. Semua fungsionaris caleg tolong rekrut, ya. Struktur partai tolong juga rekrut. Hasta karya saya partai rekrut juga. Sehingga ini kemudian dikelolalah oleh BSN. Jadi BSN ini organisasi skala besar, tapi bukan soalnya organisasi yang powerful, tapi yang penting BSN itu adalah melting pot. Jadi BSN ini merupakan melting pot dari berbagai ini. Kita ini Kang Sahmud gitu ya, saya itu adalah koki yang jaga melting pot itu. Gitu, soalnya nggak punya kekuasaan gitu, tapi kita karena jagain ya kemudian punya peran ngaduk. Kalau bahasa kita di BSN itu selalu adalah BSN itu tempatnya berkolaborasi dari berbagai elemen yang ada di belakang. Betul. Mulai dari relawannya, mulai KPPG-nya dan harta karyanya.
semua ada di situ dan itu tempat berkolaborasi. Kang Fajar gimana Kang Fajar? Satu tantangan menurut saya adalah memang ini kan struktur baru ya. Struktur baru tuh tentu dia akan mencari bentuk Betul. seperti itu, dan ini sebenarnya kehebatan Golkar lah. Golkar tuh selalu inovatif Ya. di dalam membentuk di dalam gerakan-gerakan politiknya gitu kan. Nah, tantangan yang terpenting itu soal literasi kepemiluannya. Oke. Karena saksi tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan tersebut, misalkan tadi soal C1, soal saksi, soal money politik dan lain sebagainya, itu kan bagian dari literasi kepemiluan. Nah, itu tantangan yang kita menurut saya buat BSN perlu terus kita tingkatkan. Dan ini sangat bagus loh, Kang. Kita punya TOT kan, Training of Trainer. Ini kan sebenarnya langkah kita, terobosan untuk memperkuat literasi tentang kepemiluan tersebut. Gitu. Sehingga nanti kita punya saksi-saksi kalau teteh nanti itu tuh sudah pengetahuan dia sudah sangat mumpuni gitu kan. Nah ini kalau ini kita bisa terwujud, tadi aja di Jawa Barat kita punya 1,4 juta saksi. Wah udah luar biasa. Itu tuh udah suara loh 1,4 juta. Dia punya anak, punya orang tua, itu. Punya teman, Ya. punya tetangga, gitu kan. Ya, tapi kita harus hati-hati juga. Kalau ini kan mudah dicontoh. Jadi ada hal-hal strategis yang menurut kepartaian menurut saya harus cukup. Jangan dibuka semua. Ada beberapa rahasia sebenarnya yang bisa menjadi terobosan lebih jauh gitu ya. Rahasianya nanti mengaduk di panci. Nah, rahasianya Kokinya gimana kokinya? betul. Nih, Kang Fajar. Jadi kalau kita tadi Kang Fajar udah menyinggung soal bagaimana kita mempersiapkan saksi, makanya kita bikin namanya training of trainer. Sekarang ini kita lagi melatih calon-calon trainernya, kan? Calon pelatih ya. Calon pelatihnya. Nanti pelatihnya ini akan melatih sampai ke bawah. Terkait masalah saksi tadi. Kang Fajar tahu nggak? Kalau yang lain nih ya, tanda kutip yang lain itu masih sibuk mencari saksi. Yang lain itu sibuk mencari saksi. Kalau kita di Partai Golkar itu bukan lagi mau mencari saksi, kita mau seleksi saksi. Beda dong ya. Iya. Kita mau seleksi saksi berarti kita punya kurikulumnya, kita punya standarnya, Kualifikasi. seperti ada kualifikasinya yang bisa masuk menjadi Partai Golkar. Jadi saksi di Partai Golkar. Ini bench pertama ini kita masih di dalam 1 bulan ini kita roadshow dulu Jawa Bali, kita fokus di Jawa Bali. Kenapa Jawa tadi? Jadi tadi karena Pintu kata Pak pintu Kepala tadi. pintu. Kalau dengan saya Pak Kepala, pintu kemenangan itu dari Jawa Barat. Kunci kemenangan. Kunci. Kalau di Indonesia ya mungkin Pulau Jawa ini kan Ya. pemilih terbesar. Setelah itu batch kedua nanti kita baru masuk ke Sumatera dan Kalimantan, habis itu Sulawesi dan Indonesia. Kang Fajar, ini dong apa sih Langkah-langkah langkah-langkahnya yang sudah dilakukan. Ya. Ayo, Terutama di dapil Kang Fajar nih. Ya. segera rekrut, masukkan ke BNN. Ya, memang seperti saya pun ini satu political exercise ya, mengatur strategi. Caleg kan semua caleg pasti punya strateginya masing-masing. Political exercise. Ini Maksudnya membuktikan. Gitu. Kita mempraktekkan gitu kan, mempraktekkan. Udah teruji loh. Nah, yang saya lakukan adalah tentu merekrut saksi ya. Jadi mungkin seperti tadi, mungkin ada kita bangun relawan, tapi kita akan transformasikan dia menjadi saksi kelembagaan. Dan itu terstruktur tentu dari mulai kecamatan, mulai ke desa, nanti ke TPS-nya. Jadi memang terpenting adalah kita punya database. Ya. Gitu. Database TPS itu seperti apa, yang besar seperti apa TPS-TPS-nya, dan itu yang kemudian menjadi titik fokus kita untuk memperkuat. Betul. Nah, nanti mungkin setelah itu dibentuk, setelah itu ada by name, by address, By gitu kan. TPS. By TPS tentu saja. Titiknya tentu by TPS. Kita kan sudah punya data TPS mana memang itu menjadi basis Golkar. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian nanti kita daftarkan ke BSN dan ya kita harapkan dia menjadi bagian saksi nasional di Partai Golkar, bukan hanya mengawasi
saya saja, tapi secara kepartaian tentu saja, begitu ya, kelembagaan, Karena gitu. itu Terlembagakan, begitu. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang ke depan yang kita lakukan. Dan Seperti itu. tidak ada lagi kita mengenal dulu saksi di TPSA tapi orangnya dari mana, Iya. entah Saksi dari kampung tembak, mana, ya. gitu kan. Ya lagi seperti itu karena kita database-nya itu sampai by name, by address, by NIK, by TPS. Ya. Jadi Jadi dia kasus itu insya Allah ke depan udah nggak ada. Saya Udah kira ada ya. apa yang sampaikan Mas Fajar tadi tepat sekali gitu. Jadi di tahap awal tuh langsung rekrut relawan. betul. Tapi relawan itu kemudian harus by name by address dianchorkan, ditautkan dengan Ya. TPS. Dulu itu orang selalu berpikir saksi itu itu nanti. Itu nanti Iya, aja nanti. Nah, dia. ketika di akhir rata-rata caleg itu uangnya udah habis, waktunya udah habis, rebutan orangnya udah Logistik Iya, habis. gitu. rebutan orangnya udah nggak kebagian. Bagian udah Makanya penuh. saya dalam berbagai kesempatan teman-teman tadi, kita itu membuat relawan dari sekarang. Calon saksi itu dari sekarang, relawan-relawan ditambahkan ke TPS, inilah calon saksi. Ya. Baru kemudian oleh BSN di format ya, di make up gitu ya. Tadi kualifikasinya, kompetensinya, kapasitasnya supaya nanti dia bisa memang memerankan fungsi sebagai saksi TPS maupun sebagai penggalang suara di lingkungan TPS. Dari mana itu? Ya tadi dari caleg-caleg, dari Struktur partai, ini macam-macam ya. Iya. Sumber saksi itu kan tidak harus dari caleg saja, dari partai, dari ormas, kekaryaan kita semua ya bisa. Setelah di melting potnya BSN, Iya. Itulah tadi saya bilang kita di BSN kolaborasi di Kolaborasi. situ. Ya. yang paling penting adalah kita membentuk karakter desnya, militansinya, Ya. pemahamannya, attitude-nya. Itu melekat banget karakter des Golkar banget. Betul. Golkar banget. Jangan Makanya sampai ditiru nanti sama karakter des diganti jadi BSN TPS. TPS. Nanti kan namanya kan BSN PG TPS. Ya, itu Karena kelembagaan, Iya, kelembagaan. struktur kelembagaan kita yang paling bawah yang berbasis Jadi TPS. bisa dibilang BSN PG TPS itu adalah institusi partai atau organ partai paling bawah. Nggak ada lagi yang lebih bawah dari itu. Oke, Sobat Golkar, ini keren banget diskusi kita. Kami diskusi ngobrol-ngobrol Ngobrol aja. Nah, terakhir dong, saya minta testimoni dari masing-masing nih. Saya mulai dari yang paling cantik boleh ya? Tes Siska. Boleh. Kedepannya seperti apa nih harapannya terhadap kelembagaan dan kelembagaan badan saksi dan saksi itu sendiri? Harapan kami terutama yang di daerah Kabupaten Cirebon sangat amat mengharapkan BSN PG TPS ini berjalan dengan maksimal, terus juga berjalan dengan secara struktural. Jadi masif karena suara yang paling gampang dicari adalah keluarga daripada saksi. Itu jangan lupa kalau dulu kita hanya menjaga basis suara kita satu kecamatan aja satu. Sekarang dengan adanya BSN PG per TPS suara kita mau satu suara pun itu akan dijaga benar-benar. Terima kasih Pak Kepala atas Yang saya tangkap kelembagaan. gini, Tes Siska. Berarti Tes Siska ini kalau dulu saksi itu hanya bertugas pada Iya. saat hari pemilu, Pada basis yang pada saat Basis. pemilihan di basis TPS, tapi dia bukan menjadi bagian dari instrumen pemenangan. betul. Dulu itu kan caleg itu kerja sendiri. Kerja sendiri. Ya. Dia itu hanya pilih-pilih TPS yang ya. diamankan. Ya. Yang gede-gede, Yang nggak lainnya. gede, nggak peduli mah itu caleg lain. Tadi harapannya ke depan Sekarang justru- TPS itu justru dikeroyok sehingga kita ini jamin selain tiap TPS saksi ada pun menjadi instrumen pemenangan. Betul. Itulah canggihnya Golkar. Iya, jangan sampai satu suara itu jadi mengalahkan kita gitu. Karena satu suara itu berharga banget dijaga oleh TPS saksi. Mantap. Kang Fajar, ayo dong untuk dapil SMS nih. pesannya. Pesannya pilih saya. harus dong. Kita terbuka aja gitu kan. Iya. Nah, pilih anak muda, pilih saya. Nah, gitu.
pesan saya sih closing statement lah. Saya pikir tentang literasi tadi, literasi pemiluan itu terus harus ditingkatkan ya, supaya wacana tentang BSN PGTPS ini benar-benar dipahami semuanya. Syukur-syukur sudah ada SOP-nya. Kita memang sudah menyusun juga SOP-nya kan di BSN. Kan Bapak kan bagian dari pengusaha. Iya. Nah, kita sudah susun SOP-nya dan saya pikir ini kalau kita masifkan ke sampai level saksi. Itu akan sangat positif bagi partai. Yang terakhir jangan lupa Apa coblos apa aja? Bukan. Mana? Jaga Suara. pemilih, jaga TPS, jaga suara. Awal terus kemenangan Partai Golkar. Betul. Terutama Dapil 9. Oh iya. Itu apa aja? Ya kan, Kepala BSN PG Provinsi Jabar nih. Pak. Ya, saya kira yang penting tadi kita tinggalkan paradigma lama bahwa saksi itu hanya tembak akhir, sisa-sisa tenaga, tapi ini memang secara sadar, secara sistematis harus kita lembagakan, kita siapkan oleh semua unsur, tadi apakah caleg maupun yang berikutnya ya tentu saja tadi kolaborasi ini harus terjadi gitu. Nah disitulah BSNPG siap menjadi melting pot untuk melakukan pencerahan, meningkatkan literasi kepemiluan, literasi politik untuk warga maupun relawan dengan kolaborasi, dan ini saya kira pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih gampang sehingga kepusingan tidak ditanggung sendiri-sendiri oleh Tapi kepala BSN Jabar nggak pusing kan? Oh enggak, karena nikmat gitu kan. Mengolah itu sebagai suatu kesenangan. Kalau kita jadi chef itu sebagai hobi, harus kita sebagai profesi nikmat sekali. Jadi kita tidak passionnya di situ. Ini hebat loh Kepala BSN Jabar nih. Dia tidak bukan caleg. Jadi dia fokus untuk membentuk BSN TPS ini. Jadi totalitasnya luar biasa lah Kang Sis nih. Stop. Sip. Terima kasih banyak. Makasih banyak Kang Sis. Makasih banyak Kang Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendra. Ya, Sobat Golkar, kita jumpa lagi di tempat dan waktu yang lain. Habis ini kita akan ke Kabupaten Bandung. Ya. Kabupaten Bandung Soreang ya. Masih 10 kan? 10 kota. Pasti ada 10. Itu 13 ya. Ini baru kedua. Oke. Bila itu kodenya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.